Shalom saudara, apa kabar? Tampaknya hari ini saudara semuanya ke belakang ya? Oh kursinya? Iya ya. Baik, puji Tuhan ya saudara. Selamat datang kembali Pak Tikus dan Ibu Mariana dari Sumba ya. Kapan sampai Pak? Hah? Kemarin. Oh, ya, puji Tuhan ya, semua sehat ya. Baik saudara-saudara ya, pagi hari ini saya akan secara khusus berbicara tentang salah satu unsur dari kekudusan atau kesucian kita sebagai orang percaya, saudara-saudara. Jadi kekudusan itu tidak semata-mata terkait dengan karakter di dalam diri kita, ya misalnya kita sopan atau tidak berzina, tidak berbohong dan sebagainya. Itu bagian dari kekudusan. Tetapi ada kekudusan jenis lain yang kita juga harus tingkatkan sebagai orang-orang percaya, ya, yaitu kekudusan terkait dengan lingkungan kita, saudara. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita bahas terkait lingkungan, tapi satu-satu pagi ini saya mau membahas terkait dengan bagaimana kita bijak menggunakan air, saudara. Ini orang percaya juga perlu diajari cara menggunakan air, ya. Nah, baik, kita buka dulu Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 ya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 ya. Sudah dapat semua saudara? Ya. Kejadian pasal 1 ayat 28. Kita baca sama-sama ya. Kejadian pasal 1 ayat 28. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, pada waktu Yesus menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya, mereka juga menciptakan manusia, dan di dalam proses mereka ingin menciptakan manusia, saudara, ada rencana-rencana atau tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh Allah terkait dengan manusia yang akan mereka ciptakan tersebut, saudara-saudara. Nah, salah satunya apa yang sering disebut sebagai mandat ekologi atau mandat terkait dengan lingkungan atau mandat terkait dengan bumi. Nah, kenapa ini perlu kita pelajari sebagai orang percaya? Karena kita harus mengakui bahwa masih banyak orang percaya hidup di dalam satu sisi kekudusan. Ya, mereka tidak berdusta, itu baik. Mereka tidak berzina, itu baik. Mereka tidak menipu, itu juga baik. Ya, tetapi di sisi lain masih banyak orang-orang percaya yang tidak mengerti bagaimana memelihara lingkungan. Ya, salah satunya apa? Buang sampah sembarangan. Bahkan saya masih pernah melihat hamba-hamba Tuhan, ya, buang sampah sembarangan, saudara-saudara. Jadi ketika nyetir mobil makan permen, itu bungkus permen dibuang di luar jendela, saudara-saudara. Ya, jadi makan permen. Ya, mereka mungkin menyangka bahwa itu bukan bagian dari kekudusan. Ya. Saya masih sering lihat anak orang-orang percaya bahkan, ya, pakai tisu, lap bibir, telinga, keringat buang dari
mobil, ya, seperti atau buang sampah sembarangan, sapu-sapu buang di got. Nah, ada banyak, ya. Nah, kali ini kita akan belajar secara khusus mengenai ini dan kita akan aplikasikan terhadap bagaimana kita bijak menggunakan air, saudara. Ya. Nah, pertama-tama kita akan coba melihat. Kalau kita baca tadi di sini ada perintah untuk yang pertama beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, kita akan coba secara khusus men-highlight atau menggarisbawahi perintah untuk menaklukkan, ya. Perintah untuk menaklukkan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 ini adalah sebuah perintah positif yang mengandung unsur pemeliharaan, saudara-saudara. Ya, sekali lagi perintah untuk menaklukkan itu adalah perintah yang positif yang mengandung unsur pemeliharaan supaya dapat bertahan, ya, supaya dapat survive, ya. Bukan menaklukkan dalam pengertian negatif di mana ada tindakan merusak dan abai terhadap kelangsungannya, saudara-saudara. Jadi ketika kita membaca tadi di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 dikatakan, penuhilah bumi, taklukkanlah bumi itu. Itu berarti penuhilah bumi sambil engkau memelihara bumi itu supaya bumi itu bisa bertahan, supaya bumi itu bisa tetap menghasilkan hal-hal yang baik untuk kelangsungan hidup manusia. Kenapa akhir-akhir ini banyak terjadi banjir? Ya, di NTB sendiri atau di Pulau Sumbawa beberapa waktu lalu banjir besar di Bima. Banyak orang berkata, kenapa Bima bisa mengalami banjir sebesar itu? Konon mereka desas-desus bicara sebab di sana, saudara-saudara, ya, ada banyak masyarakat yang sudah tidak peduli terhadap kelangsungan pohon-pohon. Jadi mereka tebang pohon-pohon ini, katanya ya, saya dengar ya, untuk menanam jagung, saudara-saudara. Sehingga akar pohon yang tadinya bisa menahan air, akar pohon yang tadinya bisa memanage atau mengatur air, menjadi tidak ada lagi. Akhirnya banjirlah. Kalau sudah banjir, yang sengsara siapa, saudara? Manusia, ya. Sehingga kita bisa menyaksikan beberapa tahun yang lalu, sekitar 3 tahun yang lalu, mungkin 3 tahun yang lalu, ya, 2 sungai besar ini bersatu banjir, saudara. Dan saya sempat ke sana, bukan waktu banjir, tetapi setelah banjir, saya bisa melihat banjir itu bisa setinggi 4 meter. Karena ada tanda di rumah. Saudara bayangkan, banjir bisa setinggi 4 meter. Ya, saya bisa bayangkan betapa kotornya di bawah itu. Kalau banjir 4 meter, WC pasti keluar. Ya kan? Tikus-tikus pasti mati. Saya belum pernah lihat tikus bisa berenang selama 2 hari dan bertahan tanpa mati. Anjing-anjing banyak yang mati, kucing, binatang-binatang peliharaan banyak yang mati. Bayangkan baunya seperti apa. Ya, kenapa? Akibat dari tindakan yang salah dari siapa? Manusia itu sendiri, saudara. Nah, kita orang-orang percaya harus memahami ini. Bagaimana kita bisa bertindak benar, bukan saja terkait karakter kita di hadapan Tuhan, bukan saja terkait kekudusan jiwa kita, juga terkait terhadap kekudusan perilaku kita terkait dengan memperlakukan alam. Ya, jadi kata menaklukkan di sini bukan sebuah kata negatif yang merusak, bukan. Menaklukkan di sini mengandung unsur pemeliharaan supaya apa yang kita taklukkan itu bisa bertahan. Ya. Kalau dikatakan menaklukkan bumi, itu berarti ketika kita diperintahkan untuk memenuhi bumi, di sisi yang lain kita juga memiliki kewajiban untuk kita memelihara bumi supaya bumi itu bisa tetap berlangsung. Ya.
Nah, sedikit saudara, dikatakan di ungkapan ini di awal, Allah memberkati mereka. Apa makna Allah memberkati mereka, saudara? Frase Allah memberkati mereka, ya manusia, bakal manusia ini diberkati Allah. Itu mengindikasikan bahwa Allah tidak sekadar memberikan apa yang mereka perlukan, namun lebih daripada itu, Allah menugaskan mereka dan menyatakan fungsi mereka terkait ciptaan. Jadi kalau kita baca di Al-Quran, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Itu bukan sekedar Allah memberkati mereka berarti Allah memberikan apa yang mereka perlukan, tetapi lebih daripada itu, Allah memberkati mereka berarti Allah ingin memakai manusia itu, Allah ingin memfungsikan manusia itu, Allah ingin menugaskan manusia itu terkait ciptaannya. Ya. Terkait ciptaannya tadi kita udah jelas membahas. Apa fungsi manusia terkait ciptaan? Manusia harus menaklukkan, memelihara. Manusia harus menjamin kelangsungan dari ciptaan ini. Manusia harus menjamin kelangsungan dari bumi di mana mereka ditempatkan oleh Allah. Kalau ada manusia yang sembarangan memperlakukan bumi, tebang pohon sembarangan, buang sampah sembarangan, ya, dan lain sebagainya, saudara, manusia itu sedang melanggar mandat ekologi yang Tuhan tugaskan kepada dia. Jadi ini nggak main-main, saudara. Saya tidak tahu apakah orang yang buang sampah sembarangan bakal masuk surga. Saya nggak tahu, ya. Nanti tanya sendiri sama Tuhan, ya. Tetapi yang pasti orang yang buang sampah sembarangan, mereka sedang tidak menghargai ciptaan Tuhan. Gitu. Kalau kita tidak menghargai hasil karya seseorang, maka tentu saja kita sedang tidak menghargai waktu itu. Betul? Betul, saudara? Kalau kita tidak menghargai ciptaan Tuhan, hasil karya Tuhan, bisa jadi memang kita tidak menghargai Tuhan. Ya, makanya kehidupan orang percaya itu tidak sekedar di dalam gereja. Di dalam gereja ini kita hanya 2 jam. Setelah pandemi, semasa pandemi bahkan cuma 1,5 jam. Ya, kita menyanyi, memuji Tuhan, mendengar firman, berdoa. 174,5 jam yang lain kita ada di luar, betul nggak? Dalam seminggu. Bagaimana kita menghidupi 174,5 jam yang lain? Ya, seperti itu, saudara. Baik, ya, sekali lagi, ketika Allah berkata bahwa Allah memberkati mereka, ini mengindikasikan bukan sekedar berkat untuk kecukupan. Ini juga mengindikasikan bahwa Allah memberikan kepada manusia yang bakal diciptakan itu sebuah tugas terkait dengan bumi. Tugasnya apa, saudara? Memelihara bumi supaya keberlangsungan bumi itu bisa tetap terjamin, saudara. Ya. Nah, kita kembali kepada salah satu bentuk praktis, yaitu bijak menggunakan air. Ya. Mari kita lihat sebentar satu data. Diperkirakan saudara tahun 2050, ini perkiraan, 2 dari 3 orang di bumi akan menderita kekurangan air. Ini data yang saya peroleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi tahun 2050 itu berapa tahun lagi? Ya, 29 tahun lagi. Ini diperkirakan bahwa 2 dari 3 orang di bumi akan menderita kekurangan air. Ya, tentunya BNPB adalah badan yang layak dipercaya untuk data-data seperti ini. Ya, mereka tidak mengeluarkan data secara sembarangan. Mereka mengeluarkan data setelah melalui tahapan-tahapan penelitian yang betul-betul komprehensif.
Jadi mereka berkata 29 tahun lagi 2 dari 3 orang di bumi bakal kekurangan air. Ya. Nah, tahun 2020 kemarin hanya 35% air di Indonesia yang dapat dikelola untuk kebutuhan manusia. Di Indonesia hanya 35% air. Bayangkan, kenapa? Kenapa? Kemana 65%-nya? Tercemar. Tercemar, limbah pabrik, ya, cara orang membuang sampah, ya. Apalagi, saudara, ada banyak yang bisa mencemari air kita. Dan 2020 kemarin hanya 35% yang bisa dikelola untuk kebutuhan manusia itu di Indonesia, saudara. Jadi kita sedang dipersiapkan untuk menghadapi krisis air bersih. Ya. Nah, apa penyebab krisis air? Salah satu penyebab yang paling dominan, yang paling utama kenapa kita mengalami krisis air adalah adanya perilaku yang boros dalam menggunakan air. Ya. Coba saudara perhatikan tuh, saya tiap minggu tuh perhatikan, kalau ada air gelas di depan tuh banyak sih yang minum, senang sih saya, cuman minumnya cuma segini. Yang segini itu dibuang, yang paling ditusuk dihirup pakai hidung, yang lain di hidung pakai mulut. Nah, udah dibuang. Saya beberapa kali dapat, saya nggak tahu, saya cium ini bau lipstick siapa ini ya, karena saya tidak mengenal lipstick, jadi saya nggak tahu ini pelakunya siapa. Ya, saya kadang nggak tega lihat aduh kayak ini. Saya mau minum bekas orang, ya kan? Akhirnya saya buang, paling saya siram ke pot bunga ini. Dan kita melihat anak-anak kita, bagaimana mereka memperlakukan air minum secara sembarangan. Dan kadang menyedihkan bahwa orang tua tidak peduli dengan fakta itu. Ini pengamatan saya pribadi. Ya, tidak peduli dengan fakta. Jadi mereka kadang menyaksikan anak mereka cuma minum segini, yang segini, ya biasa aja. Apakah karena kita masih bisa beli air semongkat satu ini, satu apa? Dus, jadi nggak terasa. Ya, jadi adanya perilaku yang boros menggunakan air. Ini perlu saya mendorong kita untuk kita sampai kepada kesadaran terkait hal-hal seperti ini. Sekali lagi saya menyinggung kita semua. Masih banyak orang percaya itu nggak menyadari bahwa ini bagian dari kekudusan. Ya, bagian dari kekudusan. Ya, hati saya sedih ketika melihat anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, ya, yang tampaknya begitu rohani, tetapi perilakunya dalam memelihara bumi sama sekali tidak mencerminkan kehendak Allah. Itu tadi, sampah sembarangan, ya, makan permen di mobil, ya, bungkusnya dibuang. Kalau isinya dibuang, bungkusnya dimakan masih oke. Isinya dimakan, bungkusnya dibuang. Meludah sembarangan. Saudara pernah lihat orang bawa mobil gitu? Itu saya pernah begini dapat. Kalau nggak pas di wajah. Ya. Kalau saudara berkendara lagi rame, pengen meludah, ya berhenti aja dulu meludah supaya gulanya enggak terbang. Kecuali nggak ada siapa-siapa di belakang kan, mudah saja. Gitu. Ya. Tisu, keringat, ya. Habis melayani semangat memuji Tuhan, betul tak? Habis kotak luar biasa berapi-api, sampai tisu terbakar, isinya dibuang di luar jendela mobil. Ini perilaku-perilaku yang menyedihkan. Ya, menganggap bahwa kekudusan itu hanya terkait dengan hati saya dengan
Tuhan. Padahal kekudusan itu juga terkait dengan bagaimana saya memperlakukan ciptaan Tuhan. Bagaimana saya ingin memelihara bumi yang adalah ciptaan Tuhan. Dan itu ada, saudara. Mandat itu ada, perintah itu ada. Ya, jadi kita harus sampai, ya, pemikiran kita harus sampai kepada hal seperti ini. Mengapa kita krisis air? Karena kita seringkali boros menggunakan air. Ya, contoh boros menggunakan air, lupa nutup keran. Ya. Saya di pastori itu cerewet sekali, saudara-saudara. Memang benar cerewet sekali. Kalau saya lihat keran terbuka, lalu air hujan, siapapun pasti saya marahin. Siapapun. Ya, orang terdekat saya itu saya marahin. Sudah tahu orang terdekat saya kan? Ya, itu saya paling nggak bisa. Ya, kupang putra, air meluap berlebihan menggunakan air saat mandi, ya, mencuci dan lain-lain. Ya, seperti itu. Jadi kita saya tidak bisa menentukan bagaimana kita hemat menggunakan air. Itu yang menentukan itu kita sendiri, betul kan? Kita yang tahu apakah memang saya sedang membuang-buang air atau memang memakainya secara tepat. Saya tidak pernah masalah jika walaupun air banyak terpakai, tetapi itu memang harus dipakai, itu bagus. Tetapi walaupun cuma 1 ember terbuang, kalau itu terbuang sia-sia, itu masalah bagi saya. Kenapa, saudara-saudara? Karena itu perilaku boros dalam menggunakan air. Ada banyak orang berpikir, uang PDAM saya yang bayar, atau listrik saya yang bayar. Betul, kita yang bayar. Di rumah kita yang bayar semua itu. Tetapi itu mencerminkan perilaku acuh kita. Itu mencerminkan perilaku abai. Ingat, saudara-saudara, kekudusan kita terhadap Tuhan atau nilai kekudusan kita di hadapan Tuhan itu tidak semata-mata terkait dengan ketika kita berdoa, ketika kita nggak nipu, ketika kita nggak zina, ketika kita nggak bohong, bukan. Itu benar, bagus itu. Tapi juga terkait dengan bagaimana kita memperlakukan sumber daya di sekitar kita. Bagaimana kita menggunakan air dengan baik. Bagaimana kita memperlakukan apa yang ada yang Tuhan ciptakan di sekitar kita. Ya, seperti itu, saudara. Ya. Kebanyakan orang berpikir bahwa air itu gratis atau murah, sehingga menimbulkan pemikiran bahwa air itu sesuatu yang melimpah dan kurang berharga. Itu mungkin karena kita ada di daerah sumber air yang banyak. Kalau saudara pergi ke daerah Nusa Tenggara Timur, itu sebabnya ada satu kalimat yang bagi kita lucu, ya. Sumber air Sudekat. Kenapa Sudekat? Karena selama ini masih jauh. Untunglah ada program-program sosial dari yayasan-yayasan perusahaan-perusahaan tertentu yang mengusahakan sumber air ini. Di Sumbawa sendiri, kalau saudara pergi ke Rumah Buntar misalnya, ya, saudara beli air di sana itu untuk nyuci dan sebagainya itu harus beli, saudara. Saya nggak tahu sekarang, beberapa tahun yang lalu kami sampai jalan lihat sumber air di Gunung Sama. Dari Rumah Buntar pun masuk, nyebrang semua sampai ke tengah hutan. Waktu itu kami punya misi mau narik air, biayanya mahal, 1.200.000.000. Gak mampu kita juga. Kami sudah turun itu jalan sampai, kalau dari Perak itu lurus itu sebelum arah ke Batu Dulang lurus apa namanya? Hah? Buleleng yang kayak nama Batu Kelungkung. Jadi dari Rumah Buntar kami jalan kaki itu sampai Kelungkung.
lewat hutan itu, sampai mau temukan sumber air itu di atas. Di tengah hutan itu ternyata ada sumber air terjun kecil. Wah, sejuk sekali. Tapi untuk lari dari situ, wow, itu butuh biaya yang luar biasa, saudara. Saya tanya kepada penduduk, bagaimana kalian mendapatkan air? Beli. Waktu air 1 jerigen masih 1.000 di Sumbawa, di sana sudah 3.000. Di Mamuta, waktu air masih 1.000 di Sumbawa, 1 jerigen. Karena dulu saya kan selalu beli air untuk masak. Di sana sudah 3.000. Saya tanya, berapa jerigen kamu habiskan satu hari untuk rumah tangga? Ada yang bilang 5, ada yang 6. Satu hari bisa sampai berapa? 20 sampai 30 ribu hanya untuk air. Itu kalau cuciannya banyak, itu bisa sampai 10 jerigen, saudara. Saudara bisa bayangkan. Siapa yang sering masuk mobil kaki? Waduh, kita dulu waktu kesana itu luar biasa, saudara. Udah bagus ya. Dulu waktu kami kesana itu luar biasa. Saya mudah-mudahan PDAM udah masuk ke sana ya. Dia udah menolong mereka. Waktu itu begitu menyedihkan, saudara. Bagi penduduk Mamuta waktu itu, air 11 kalau terbuang itu nggak tahu sekarang ya. Nah itu. Jadi bagi beberapa orang air itu begitu mahal. Tetapi bagi orang-orang tertentu justru air itu dihambur-hamburkan. Nah ini perilaku yang tidak bijak, saudara, dalam menggunakan air. Ya. Nah, kita seharusnya ya bersyukur dengan adanya air untuk kita pakai. Kita bersyukur. Kalau saudara tidak punya air, sulit nggak? Sulit. Ibu Lince tuh sering gak mandi karena nggak ada air. Ya Bu ya. Wah, air habis. Pastori aja mandi, bawa anak-anak semua. Tapi jauh Pastori dengan keadaan itu sulit, saudara. Ya, bawa peralatan itu susah. Ya, saya bisa bayangkan kalau kita nggak punya air. Ya, aduh luar biasa, saudara. Saya pernah hidup di Pontianak, di mana air sangat sulit. Tetapi untungnya, ya ini sedikit saya beruntung, saya ngekos di tempat yang ada PDAM-nya. Air di tengah-tengah rawa-rawa gitu, banyak ular di kos-kosan itu. Saya pernah ketemu ular kobra lagi tidur di tempat tidur. Ya, itu mengerikan, karena banyak rawa. Di dapur pernah saya mau ambil masakan, ular kobra nunggu saya itu. Itu karena rawa-rawa ya. Nah, saya ada di lantai 2. Kalau saya bicara lantai 2, jangan saudara berpikir mewah ya. Lantainya patah. Jadi kalau kita jalan Jadi saudara-saudara, kalau minggu seperti ini saya mau ibadah, saya harus bangun pagi sekali supaya dapat air yang cuma 5 sampai 10 galon itu. Nah itu kan kos-kosan, dihuni oleh banyak orang, saudara. Rata-rata lajang, pria, perantau-perantau. Dan saya sering mendapatkan berkat di kamar mandi itu. Berkat yang sebenarnya tidak diinginkan oleh setiap orang. Jadi kalau saya masuk saya hitung 5 kali, minimal saya dapat berkat 2 kali yang kuning-kuning ini. Kenapa? Karena nggak ada air untuk nyiram. Kalau saya tahan mencium baunya, ya saya mandi sampai tutup hidung. Kalau nggak tahan, ya saya tampung dulu air sampai tutup mata, saya siram dulu itu, baru bisa mandi. Itu pun mandi tinggal sedikit air. Apalagi sikat gigi. Saudara bayang. Nah rata-rata saya lihat orang di Pontianak itu mandinya di kali. Jangan saudara bayangkan kali seperti di sini berapa biji. Nah, kali yang hanya 2 meter sampai 3 meter lebarnya. Kalau di sini disebut namanya dengan parit.
Makanya di Pontianak itu nama daerahnya semua pakai Parit. Saya tinggal di Parit Haji Hussein. Kantor saya dekat Parit Nanas. Ya, semuanya itu Parit, saudara-saudara. Memang Parit. Orang jual gorengan di depan saya ngepost itu ya. Satu kali saya pergoki waktu malam. Rupanya mereka cuci piring itu dari Parit itu. Sambil di hulu ada orang yang sedang melaksanakan kewajiban rutinnya. Panggilan alam, nature calling. Bahkan saya adalah pelakunya. Karena saya kan kalau doa pagi, saya harus naik angkot itu sekitar setengah jam ke kantor. Jadi saya jam 4 itu sudah di jalan saya dulu. Jam 4 pagi dulu sudah di jalan. Itu jalan dari kos-kos sekitar dari sini sampai Pegadaian dulu, jalan kaki dulu, baru jalan besar. Saya nunggu angkutan. Suatu kali ya gitu kan. Karena tiba-tiba kena angin, ya saya menjadi pelakunya juga di situ. Lihat kanan kiri jam 4 belum ada orang bangun, ya laksanakan. Dan saudara tahu tempat di mana saya melaksanakan itu di hilir orang yang cuci piring. Betapa sedihnya kalau tidak ada air yang bersih. Sudah menyedihkan. Pontianak itu begitu. Makanya saudara-saudara, ini konon cerita, saya nggak tahu, saya nggak pernah saksikan. Karena sulitnya air di Pontianak. Jadi Pontianak itu penuh dengan tong-tong kayak di pecinan itu. Saudara tahu, kalau sering nonton film kungfu, itu ada tong-tong kayu kan? Itu buat apa saudara? Nampung air kalau hujan. Itu nampung air. Jadi kalau saya pergi ke rumah jemaat ya, saya ini buat apa Pak? Tong ini besar saudara, itu diameternya bisa sampai 2 meter. Diameternya itu bulat tinggi, bisa 4 meter tingginya. Tong dari kayu mereka bikin. Nampung air Pak. Kalau hujan ini air bisa banyak didapat. Subur kalau hujan. Jadi biasa mereka entah diminum, entah buat sikat gigi, tapi hasilnya saudara-saudara banyak gigi yang rontok gara-gara. Ya karena apa kandungan air hujan yang tidak disaring atau apa itu katanya merusak gigi. Itu konon katanya. Saya sendiri tidak pernah lihat. Dan ada teman saya cerita, dia mengenal beberapa anak gadis di Pontianak kan, mereka anak gadis ini kan wajahnya kayak orang Chinese. Tapi ketika tertawa itu halinosu, ngerti ya? Giginya ompong. Karena apa? Karena sering sikat gigi pakai air hujan tadi. Konon katanya begitu. Ya. Nah saudara, betapa berharganya air bagi kita. Mahasiswa-mahasiswa yang saya ajar di Pontianak, di sekolah Alkitab itu pagi-pagi mereka mandi secara serentak. Itu mandinya bukan di sekolah, nggak ada air. Mereka mandi di Parit. Sekitar 40-50 meter dari sekolah itu nyebrang jalan udah ada Parit. Dan mereka tetap cerita kalau mereka sikat gigi, mereka kadang-kadang ketemu dengan yang namanya yaitu tadi hasil kegiatan manusia di hulu, dan mereka singkirkan dulu, singkirkan. Jadi mereka mau ambil air untuk sikat gigi atau cuci muka tuh bukan bersih, tapi tanpa itulah ambil sedikit cuci muka sikat gigi. Dan itu kata mahasiswa saya begitu. Konon begitu katanya. Saya sendiri tidak pernah melihat mereka mandi di sini. Ya, saya beruntung karena waktu itu saya dosen, saya tetap berhak pakai kamar di atas, walaupun airnya cuma segini. Ya, nah itu saudara, betapa pentingnya air di dalam hidup manusia. Amin. Mari kita bijak menggunakan air. Kembali kita bersyukur adanya air untuk kita pakai, untuk kita minum tiap hari. Saya mau memiliki beberapa tampilan foto yang menggambarkan bagaimana manusia kekurangan air. Ini saudara. Mereka sampai mencari air di lubang-lubang seperti ini. Nah, ini sungai yang kering.
sungai kering. Daerah itu mengalami kekeringan, tapi ada aja lubang-lubang yang menyimpan air sisa. Kita tahu di Sumba pernah terjadi begini. Saya dengar Sumba banyak air. Masih banyak airnya, tapi ada kotor tambahnya. Ya, ini bapak-bapak. Ini sampai mandi kencing kerbau ini apa gimana ini? Ini kalau saya tidak salah ini di Ethiopia, di Afrika. Itu mungkin saking badannya air ya, sebenarnya. Sampai minum kencing kerbau. Saudara pernah melihat orang minum kencing kerbau? Saking banyak air. Nah, ini menyedihkan. Ini seharusnya menyentuh hati kita ya. Kekurangan air sampai begini. Makanan juga tentunya. Ya. Habis. Sebenarnya masih banyak, tapi itu mewakili. Saudara, mari kita bijak menggunakan air demi masa depan yang terpelihara dengan baik. Amin. Jadi kalau mulai sekarang, kalau saudara minum, tolong jangan tinggalkan sisa minuman di gereja ya. Kalau minum tuh dihabisi. Jangan bilang saya udah kenyang Pak, butuh segini aja. Kalau butuh segini, ya itu bukan haus semua. Orang minum tuh minimal 11, betul? Ya, jangan lagi saya lihat ada air-air, walaupun saudara yang beli lah. Ini saudara bawa dari luar. Ya, beberapa kali saya lihat ada botol itu sisa setengah. Itu di atas meja minum saya lihat sisa setengah botol saudara. Ini air siapa? Ya saya betul. Walaupun saudara yang membelinya, ya, tolong dipakai air itu dengan sangat bijak. Di rumah kita masing-masing, mari kita berperilaku yang baik terhadap air. Perlakukan air itu sebagai ciptaan Tuhan yang benar-benar kita perlakukan sesuai mandat tadi. Pelihara, taklukkan bumi itu artinya pelihara sumber dayanya, ya, pelihara keberlangsungannya. Suatu hari nanti, jangan sampai karena perilaku boros kita menggunakan air, kita tidak dapat lagi memperoleh air yang bersih. Nah, ini kembali kepada pribadi kita. Bukan hanya di gereja, dimanapun kita berada, bijaklah dalam menggunakan air. Bijaklah dalam menggunakan air. Terutama air yang kita minum ini. Bijak, saudara. Ya. Walaupun ini secara khusus terkait air, tapi saya mau lebarkan sedikit pagi ini. Selain air, juga kita seharusnya terdorong untuk bijak dalam membuang sampah. Ya, saya sering berkelakar dengan saudara dan anak-anak, buanglah tempat pada sampahnya. Itu sebenarnya buanglah sampah pada tempatnya. Kenapa? Karena saya masih melihat perilaku anak-anak kita itu buat apapun langsung buang. Dan saya menyaksikan orang tua menyaksikan anaknya seperti itu, ya diam aja. Diam aja. Kalau saya jadi orang tuanya, itu pasti saya cubit itu tangannya, ambil. Jangan saudara berpikir, saya anak saya imut-imut. Imut sekarang, di masa depan, nggak terkontrol nanti. Ya. Jadi kalau ada anak saudara buang sampah sembarangan, itu bukan hanya di gereja, dimanapun, ajar dia untuk tidak melakukannya. Amin, saudara. Amin. Ya. Jangan dianggap sepele. Apalagi kalau ada anak sudah buang sampah di got. Wah, itu bahaya, saudara. Ya. Saya pernah ada anak sekolah minggu kita buang sampah di got, saya suruh ambil. Ayo ambil. Ambil.
harus diambil. Itu mengajarkan dia bahwa membuang sampah di got adalah sesuatu yang salah. Ya, ini perilaku yang tidak benar. Nah, itu. Bapak-bapak, ibu-ibu juga harus belajar buang sampah pada tempatnya, bukan hanya anak-anak saja. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Aduh, kalau saya di tempat keramaian, saudara-saudara, ya, misalnya di tempat di kantor sesuatu, orang-orang yang tinggal di S2 itu juga masih buang sampah sembarangan. Mungkin di kuliahan nggak diajari cara buang sampah. Amin, saudara. Kita diajari buang sampah, lemes semua. Sampah di mana aja? Ya, itu salah satu bagian dari kekudusan kita terkait dengan alam yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, ada banyak lagi. Contohnya, bagaimana kita? Ya, jangan tebang pohon sembarangan. Ya, apalagi saudara. Ya, kalau saudara punya motor, mudah-mudahan di antara kita nggak ada motor yang kalau digas asapnya hitam ya. Udah nggak ada kan? Oh, masih ada ya? Bukan, itu tolong diperbaiki. Kenapa? Itu meracuni udara, saudara. Jangan saudara bilang, motor-motor gua ngeng, apalagi 2 tak itu, RX King di Medan, asapnya keluar hitam gitu. Oke lah, itu motor saudara, tapi itu membunuh orang lain di belakang saudara. Saudara tahu zat kimia apa saja yang keluar dari asap knalpot yang hitam kayak gitu? Karena tidak ada emisi yang tepat, penyaringan yang tepat. Itu luar biasa, saudara. Tapi Pak, saya hanya bisa beli motor yang asapnya hitam. Minta berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, asap hitam ini melanggar perintah manusia. Saya orang percaya, tolong berkati saya supaya saya bisa mengganti motor. Amin. Amin, saudara. Kan tidak ada salah kan kita berdoa kepada Tuhan. Gitu dia. Ya, ada banyak. Walaupun ini khotbahnya hari ini khusus tentang air, tapi sebenarnya ada banyak cara kita untuk kita bisa memenuhi mandat ekologi. Mandat di mana kita diajar untuk memelihara bumi, diajar untuk memelihara ciptaan Allah, supaya ciptaan itu bisa berlangsung, bisa bertahan, ya, bisa survive, dan hidup kita manusia itu bisa terpelihara. Jangan bilang, bentar lagi saya masuk surga loh Pak, gak usah lah saya pelihara bumi. Nanti langit dan bumi akan berlalu juga Pak. Ada di Alkitab loh Pak, langit dan bumi akan berlalu, hanya firman-Nya yang akan. Betul, tapi selama kita hidup di dunia, kita butuh bumi yang bersih. Amin. Kita butuh terpelihara di dalamnya. Kalau kita hidup terus sakit gara-gara bumi kita nggak bersih, kan sengsara juga. Oleh karena itu, orang percaya harus menjadi duta, perwakilan di dunia ini dalam hal menjaga lingkungan, dalam hal memelihara kebersihan, dalam hal tidak membuang sampah sembarangan, dalam hal menggunakan air dengan sangat bijak. Kita harus menjadi dutanya. Ya, saudara, saya beritahu saudara, kalau saya makan permen tidak ada tong sampah, lebih baik itu sampahnya saya kantongin. Itu jauh lebih baik, dan saya sudah praktekkan untuk bertahun-tahun. Jangan dia izin saya mahal Pak, kalau kena bungkus permen nanti rusak. Saya ada di konten. Kalau gitu nggak usah makan permen bro, ya kan? Kalau tidak ada tong sampah di sekitar kita, lebih baik saudara kantongin itu sampah permen. Atau kalau saudara nggak rela kantongin, silahkan makan. Iya. Oke, itu cara kita memelihara lingkungan kita. Amin. Saya pikir itu, saudara,
Ya, ini khotbah yang sangat praktis. Selain praktis, singkat, itu menyenangkan hati saudara. Jam 9:15, jadi kita bisa selesai tepat waktunya, saudara. Mari kita memelihara perintah Allah ini dengan baik, dan ini adalah bagian dari kekudusan kita, saudara. Tuhan memberkati kita semua.